Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 22 Kepercayaan. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1807. Urusan mempercayakan telah tuntas, makanya memulangkan para belahan raga. Bertekad untuk mengejar pencapaian disebut ikrar, dirintangi oleh batin yang terjerat oleh kondisi luar. Dalam memikirkan benda dan urusan, tidak dapat hanya diucapkan melalui kata-kata. Pemikiran hening bisa membangkitkan kekuatan konsentrasi dan terbebaskan dari pikiran yang terjerat oleh kondisi luar. Mari bersungguh hati. Setiap orang memiliki keinginan yang ingin kita capai, keinginan yang hendak dipenuhi. Apa sebenarnya yang kita cari? Kita terus-menerus mencari dan mencari. Batin kita pun menjadi terus terjerat oleh kondisi luar. Ketergantungan ini justru menjadi penghalang terbesar bagi batin kita. Ketika hati memiliki keinginan, itu bukan hanya sekedar terjerat oleh kondisi luar. Terjerat oleh kondisi luar berarti batin tidak tenang. Terhadap hal ini, saya juga punya keinginan. Terhadap hal itu, saya juga menginginkannya. Saya ingin mencapai ini, dan saya juga ingin mendapatkan itu. Ketika kita terus-menerus memiliki kondisi batin yang penuh keinginan, maka batin kita akan sulit untuk menemukan ketenangan. Dengan begitu, keinginan apapun akan sulit tercapai. Keinginan yang sulit diraih, bagaimana bisa terpenuhi? Sebenarnya, kita tidak perlu selalu mengejar kepuasan yang sempurna, juga tidak perlu terus-menerus membuat ikrar. Asalkan memiliki satu arah yang benar, maka sudah benar bila kita sepenuh hati melangkah maju dan tenangkan batin kita. Jadi, dalam memikirkan benda dan urusan, tidak dapat hanya diucapkan melalui kata-kata. Mungkin kita berdiam di sana dan terus berkata, saya ingin melakukan ini, saya punya rencana ini, saya berpikir, oh begitu banyak hal, bagaimana cara menuntaskannya? Kalau kita hanya terus-menerus berdiam di tempat itu dan berpikir, bagaimana mungkin hal yang belum ada bisa menjadi ada? Itu juga adalah membuang-buang waktu, dan sama sekali tidak perlu. Kalau semua kebutuhan sebenarnya sudah tercukupi, apalagi yang ingin diwujudkan dari yang belum ada? Apakah hanya dengan terus-menerus berucap dan berucap, di dalam hati terus-menerus berpikir, apakah ada gunanya jika terus mengucapkannya? Juga tidak ada gunanya. Berapa banyak yang harus kita ucapkan? Tidak dapat hanya diucapkan melalui kata-kata. Kalau kita baru melakukan setelah mengucapkannya, itu sudah terlalu terlambat. Seringkali hal berputar-putar dalam batin kita saja, tanpa memikirkan mana yang benar. Kita harus bisa memanfaatkan waktu, segera memanfaatkan setiap menit dan detik dengan baik. Jangan terlalu banyak perhitungan, jangan terlalu banyak berpikir. Hal yang benar, lakukan saja. Lakukan karena itu memang benar. Kalau kita punya pemikiran yang sederhana itu, lalu melakukan tindakan yang nyata dengan satu arah tetap, arah yang ditentukan, dan melangkah maju dengan arah yang jelas. Inilah yang seringkali kita katakan. Akan tetapi, apakah kita benar-benar sudah berjalan sesuai dengan itu? Saya mendengarkan. Apakah sudah paham? Sudah. Apakah sudah melakukan sesuai arahan ini? Sedang dipikirkan. Apakah sudah benar-benar mengerti? Hampir. Namun, kapan kamu bisa mulai berjalan ke arah itu? Saya rasa perlu lebih jelas lagi. Ada banyak sekali alasan. Waktu tidak menunggu kita. Kita harus segera melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan, semua hal ini akan seperti detik waktu yang terus mendesak kita. Kalau sekarang kita tidak bertindak, tidak membuat keputusan, ini akan lewat begitu saja seiring waktu. Karena itu, kita harus memanfaatkan waktu. Pikirkan dengan sederhana. Lakukan apa yang harus dilakukan, lakukan saja. Seperti kita sekarang, Buddha terus-menerus mengingatkan kita. Begitu banyak dharma yang diajarkan dulu. Apakah kalian ada mempersiapkannya? Sudah selesaikah persiapannya? Apakah ada tekad? Apakah ada kekuatan ikrar? Kalau ada tekad, ada kekuatan ikrar, bersedia menerima peringatan dan ajaran dari Buddha. Kalau kita bersedia, maka bisa cepat menerima ajaran. Kita harus percaya dengan kekuatan samadhi, karena batin kita telah bertekad. Untuk misi ini, untuk menerima dharma ini,
maka kita harus menerima, menyebarkan, dan membabarkan dharma dengan tulus. Sedikit pun tidak boleh menyimpang, setiap detik harus giat bersemangat. Inilah dharma duniawi yang ingin dipercayakan Buddha kepada kita. Dan kita harus masuk ke tengah orang banyak. Pada waktu yang tepat, inilah yang ingin dipercayakan Buddha kepada kita. Waktu terus mendesak. Kita harus mendengar dan setelah memahami dengan jelas, kita hendaknya membangkitkan tekad. Segera singkirkan pikiran kita yang rumit. Dengan tekad yang baru dan teguh, kita menyesuaikan tekad kita dengan baik, siap-siap menerima ajaran Buddha. Jadi yang dibutuhkan adalah pemikiran hening. Pemikiran hening bisa membangkitkan kekuatan konsentrasi. Batin kita harus melepaskan apa yang sebelumnya disebutkan. Bertekad untuk mengejar pencapaian. Bila hanya ingin mencapai keinginan, tetapi hati belum tenang, maka kita berada dalam kondisi keterikatan pada berbagai objek luar yang akan menghalangi kita. Kalau kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab, maka kita mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab. Keterikatan pada berbagai objek luar yang pernah ada di masa lalu harus segera kita hapuskan. Bagaimana menghapuskan tabiat, kerisauan, dan hati yang penuh perhitungan dalam segala hal? Keterikatan pada berbagai hal, terlalu banyak berpikir dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pemikiran seperti ini selamanya tidak mungkin bisa membuat kita bertekad untuk menuntaskan sesuatu hal dengan baik. Keterikatan pada objek luar adalah tanda kita tidak bisa tenang, seperti seekor monyet yang berpindah-pindah dari satu dahan ke dahan lain. Merasa dahan ini belum cukup aman, sehingga berpindah ke dahan lainnya. Tidak ada niat untuk berhenti. Sama halnya jika dharma tidak bisa berdiam dalam batin kita. Jadi, kalau kita punya tekad untuk mencari dharma, mungkin hanya mencari kepuasan dalam mencari dharma dan mengejar harapan. Sementara batin masih terikat pada objek luar yang mengarah ke kerisauan. Maka kita hanya memikirkan perasaan kita sendiri dan apa yang ingin kita lakukan. Kita memiliki pemahaman sendiri yang tidak bisa menyatu dengan pendapat orang lain. Inilah yang disebut menghalangi jalan diri sendiri dan menghalangi jalan orang lain. Lalu, bagaimana dharma bisa disebarkan dan dipraktikkan dengan luas? Semua orang harus bersungguh hati menghayati makna dari kalimat ini mengenai masalah dan materi. Kalau batin kita bisa sederhana, tidak perlu banyak berucap. Kalau kita tidak membuatnya sederhana, saat hendak melakukan sesuatu, maka akan banyak pembicaraan dan ucapan, sehingga jalan akan putus. Kalau hanya terus berbicara tentang banyak metode, maka hal yang sebenarnya sangat sederhana akan terhenti karena banyaknya aturan dan metode. Ini adalah rintangan yang membuat hal sulit tercapai. Jika kita hendaknya memiliki pemikiran hening, saat kita memikul suatu hal, hendaknya kita mengukur kemampuan sendiri dan yakin pada diri sendiri. Setelah kemampuan sendiri, kita juga harus mengajak dan menerima bantuan orang lain. Orang lain bisa saja mengemukakan metode yang tepat, yang selaras dengan jalan dan tekad kita. Asalkan jalan dan tekad kita sama, maka kekuatan kita akan stabil. Sama seperti ketika pikiran kita tenang, kekuatan akan muncul. Harus menghapuskan keterikatan pada objek luar. Terikat pada objek luar berarti batin tidak tenang. Ini dinamakan keterikatan. Kalau batin kita berdiam dalam samadhi, maka dengan sendirinya keterikatan ini akan terhapuskan. Batin kita tidak akan ada keterikatan, sehingga kita harus memiliki pemikiran bahwa pada masa lampau belum pernah mengharapkannya. Pada masa lampau belum pernah terpikir untuk mendapatkan apa, tetapi sekarang tiba-tiba mendapatkan. Saat ini ada hal yang dipercayakan kepada kita. Karena Buddha melihat kemampuan kita, maka mempercayakan ini kepada kita. Sekarang Buddha mempercayakan ini kepada kita. Kita harus segera mengubah pikiran kita. Pusaka langka yang tak tertandingi sehingga merasakan sukacita yang belum pernah ada. Yang dikatakan di sini adalah, saya tidak menyangka bahwa saya memiliki kemampuan ini. Karena orang lain melihat bahwa saya memiliki kemampuan, saya harus memiliki keyakinan terhadap diri sendiri. Ini adalah pusaka langka yang tak tertandingi. Awalnya tidak menyangka bahwa saya memiliki kemampuan seperti ini. Sekarang orang lain berkata bahwa saya memiliki kemampuan. Hal ini sungguh tidak mudah. Pada masa lampau belum pernah mengharapkannya, tetapi sekarang tiba-tiba mendapatkan pusaka langka yang tak tertandingi.
sehingga merasakan sukacita yang belum pernah ada. Awalnya tidak memiliki keyakinan diri terhadap diri sendiri, namun orang lain memiliki keyakinan terhadap diri saya. Saya pun sangat bersukacita, layaknya mendapatkan pusaka langka yang tak tertandingi. Jadi saya harus bersukacita. Lalu apa yang harus dilakukan dengan rasa sukacita ini? Kita hendaknya menerima tanggung jawab ini. Asalkan kamu sudah menerima tanggung jawab ini, dengan sendirinya kemampuan kamu akan muncul. Ketika orang lain menghargai dirimu dan kamu sendiri memiliki keyakinan diri, maka dengan sendirinya kamu akan bisa mencapai tingkat kemampuan untuk menerima tugas ini. Sekarang, Buddha sudah memberikan ajaran. Buddha datang ke tempat ini dan mempercayakan sutra kepada semua orang. Buddha terus mencari. Pada awalnya, Buddha berkata kepada semua orang, "Sekarang ada hal yang butuh bantuan semua orang. Saya sangat berharap semua orang bisa bertekad dan mempersiapkan diri. Siapapun orang yang dipercayakan, orang ini harus bertanggung jawab. Bahkan orang-orang ini hendaknya dengan sukarela menyampaikan, Buddha tidak perlu khawatir tentang apa yang mau dipercayakan kepada saya. Saya akan bertanggung jawab." Sang Buddha berharap akan ada orang yang seperti ini. Sang Buddha menunjuk orang-orang ini, dan mereka juga maju ke depan dan berkata, "Saya bersedia untuk memikul tanggung jawab." Inilah orang yang dinantikan oleh Buddha. Meskipun saat Buddha mengulurkan tangannya keluar, Buddha memiliki harapan terhadap semua orang. Buddha menantikan dan berharap agar semua orang akan membangkitkan tekad, bahwa orang-orang bisa mempunyai tekad ini. Inilah bagaimana Buddha menginspirasi semua orang untuk mengukur kemampuan diri sendiri. Mereka yang mempunyai tekad mengukur kekuatan mereka sendiri dan menawarkan diri mereka. Jadi, naskah sutra kemarin sampai di bagian ini, yang menyebutkan, "Tentu saja, Bhagawan, harap jangan khawatir." Kumpulan Bodhisattva Mahasatwa mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. Serentak berkata, "Sebagaimana perintah dari Bhagawan, kami tentu akan mengamalkannya. Tentu saja, Bhagawan, harap jangan khawatir." Dari Sutra Teratai Bab 22 Kepercayaan. Ini menggambarkan bagaimana seluruh persamuhan, semua murid, merasakan kepercayaan lembut dari Sang Buddha, kekhawatiran yang Buddha miliki, dan bagaimana Buddha ingin percayakan sutra kepada mereka, sehingga semua orang sangat tersentuh, dan menjawab seperti ini, "Tentu saja, Bhagawan, harap jangan khawatir. Kami pasti akan bisa melakukannya. Bhagawan jangan khawatir, mohon agar Buddha merasa tenang." Jadi, para Bodhisattva Agung ini, kumpulan Bodhisattva Mahasatwa, artinya para Bodhisattva Agung, mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali serentak berkata. Mereka berkata sebanyak 3 kali. Pertama kali berkata artinya saya setuju. Kedua kali berkata artinya saya memiliki keyakinan, jadi saya setuju. Ketiga kali berkata artinya saya memiliki kemampuan, saya memiliki keyakinan dan kemampuan. Saya bersedia mengemban tanggung jawab atas apa yang telah Buddha percayakan pada kami. Mereka semua adalah Bodhisattva Agung. Mereka semua penuh keyakinan diri. Jadi, masing-masing dari mereka melangkah maju dan bersama-sama mengucapkan ini. Mereka memberitahukan kepada Buddha agar tidak perlu khawatir. Selanjutnya, mereka berkata, "Sebagaimana perintah dari Bhagawan, kami tentu akan mengamalkannya. Tentu saja, Bhagawan, harap jangan khawatir." Tidak perlu khawatir, Buddha, seluruh petuah dan perintah yang Anda berikan. Sebagaimana perintah dari Bhagawan, ini merujuk kepada segala petuah yang Buddha berikan. Apapun perintah yang diberikan, kami semua seharusnya dapat mengamalkannya. Kami melakukannya berdasarkan perintah. Kami dapat memikul tanggung jawab. Maka yakinlah. Tentu artinya kepastian. Buddha, mohon yakinlah kepada kami. Jangan khawatir. Ini menunjukkan hubungan kekeluargaan dalam Dharma. Buddha dan Bodhisattva di tempat seperti ini bagaikan guru dan murid, sehingga mereka memiliki hubungan kekeluargaan dari guru dan murid dalam Dharma. Orang yang mendengar Dharma bagaikan murid. Juga terdapat banyak murid yang telah dibimbing oleh Buddha. Oleh karena itu, semua orang meminta Buddha untuk tidak khawatir. Kami akan mengamalkan sesuai ajaran, kami akan menerima. Naskah sutra selanjutnya kembali menyebutkan,
Pada ketika itu, Buddha Sakyamuni meminta kepada para Buddha belahan raga yang datang dari 10 penjuru agar masing-masing kembali ke tanah asalnya. Dari Sutra Teratai bab 22 Kepercayaan. Sang Buddha mengumpulkan belahan raganya. Belahan raga yang berada pada 10 penjuru datang ke dunia saha. Di dunia saha terdapat begitu banyak bodhisattva. Sang Buddha akan mengamanahkan Sutra Teratai kepada begitu banyak orang. Ketika Buddha belahan raga dari 10 penjuru tiba untuk memberikan kesaksian, sehingga disebutkan, pada ketika itu, Buddha Sakyamuni ingin menggunakan kekuatan dari metode terampil untuk membimbing para makhluk yang berjodoh dimanapun berada pada 10 penjuru, makanya menjelmakan belahan raga pada 10 penjuru dan menampakkan pencapaian kebudayaan. Buddha Sakyamuni yang berada di depan terus-menerus memanggil semua orang, "Datanglah, datanglah." Jadi dari 10 penjuru menggunakan kekuatan dari metode terampil untuk membimbing. Begitu banyak makhluk yang memiliki jalan jodoh. Buddha belahan raga dari 10 penjuru telah tiba. Stupa Buddha Prabhutaratna juga telah muncul. Kemunculan stupa Buddha Prabhutaratna adalah tanda memberikan kesaksian kepada Buddha Sakyamuni di dunia saha yang membabarkan Sutra Teratai. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Begitu pintu stupa terbuka, Buddha Sakyamuni juga memasuki stupa. Satu stupa diduduki oleh 2 Buddha, Buddha masa lalu dan Buddha masa sekarang. Juga terdapat Buddha belahan raga yang dipanggil dari 10 penjuru, serta mereka yang membangkitkan tekad. Buddha mendatang yang akan mencapai kebudayaan di masa depan. Semua hadir di persamuhan Sutra Teratai ini. Buddha masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Para Buddha ini berkumpul di persamuhan puncak burung nasar. Persamuhan ini sangat spektakuler. Sang Buddha mulai membabarkan Sutra Teratai dan bersiap untuk menggunakan transformasi dari semangat untuk memberitakan pada semua orang. Sekarang, harapan dalam dasarnya telah sepenuhnya lengkap. Dia sudah mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Berharap ajaran ini dapat dipercayakan kepada semua orang. Apa yang perlu dipercayakan sudah dipercayakan. Apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Semua orang seharusnya sudah jelas. Demikian, persamuhan ini sudah sangat sempurna. Supaya para bodhisattva berkesempatan untuk melihat Buddha Prabhutaratna, makanya mengumpulkan para belahan raga untuk membuktikan bahwa semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama, semuanya menjunjung dan membabarkan sutra ini. Sekarang urusan ini telah tuntas, makanya meminta masing-masing kembali ke tanah asal yang mana mereka transformasi, supaya para bodhisattva berkesempatan untuk melihat Buddha Prabhutaratna. Para Buddha belahan raga telah tiba. Stupa Buddha Prabhutaratna juga telah muncul. Para bodhisattva yang telah melatih diri di masa lampau dan telah tersadarkan. Setelah tersadarkan dan berhasil, kali ini mereka datang ke puncak burung nasar, kembali bertemu dengan stupa mustika Buddha masa lampau yang juga datang bersamaan. Kalian tidak pernah melihat sebelumnya. Saat ini Buddha Prabhutaratna telah muncul, membuktikan Sutra Teratai. Buddha Prabhutaratna di masa lalu juga telah datang ke tempat ini untuk memberi kesaksian. Kita sudah membahas ini sebelumnya, sudah membahas dalam bab kemunculan stupa mustika. Buddha Prabhutaratna masih memiliki satu penyesalan, yaitu beliau belum menuntaskan Sutra Teratai. Saat ini di dunia saha, Buddha Sakyamuni membabarkan Sutra Teratai. Beliau datang bersama dengan stupa Buddha Prabhutaratna ke puncak burung nasar. Datang untuk mendengar dan mengkonfirmasi, datang memberi kesaksian untuk Sutra Teratai, dan bahwa semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama. Makanya mengumpulkan para belahan raga untuk membuktikan bahwa semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama. Para Buddha belahan raga datang agar para bodhisattva ini melihat Buddha Prabhutaratna. Buddha Prabhutaratna datang membuktikan bahwa semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama. Mereka semua menegakkan Sutra Teratai. Semuanya menegakkan dan membabarkan sutra ini. Sekarang segala urusan telah tuntas. Masing-masing dipersilahkan kembali ke tanah asalnya.
Buddha Prabhutaratna datang demi memberikan kesaksian kepada seluruh sutra. Para Buddha belahan raga berkumpul demi membuka stupa mustika. Sebelumnya, setelah stupa terbuka, Tathagata lalu berkata, "Sutra ini akan dipercayakan kepada setiap hadirin. Sekarang urusan membuka stupa telah tuntas dan urusan mempercayakan juga telah tuntas. Makanya mengirimkan para belahan raga untuk kembali ke tanah masing-masing dengan aman dan damai. Karena Dhamma Agung telah diwariskan, maka tubuh jelmaan semestinya pulang." Buddha Prabhutaratna datang demi memberikan kesaksian kepada keseluruhan sutra, demi memberikan kesaksian bahwa sutra ini adalah jalan untuk mencapai kebudayaan. Setiap orang yang melatih praktik bodhisattva pada akhirnya akan mencapai kebudayaan, akan menjadi Buddha. Untuk mencapai kebudayaan tidak mungkin bisa tanpa menegakkan sutra teratai. Karena itulah Buddha Prabhutaratna datang memberikan kesaksian. Para Buddha belahan raga berkumpul demi membuka stupa mustika. Bukan semata-mata kemunculan sebuah stupa mustika saja, tetapi terdapat Buddha di dalam stupa mustika. Maka itu pintu stupa mustika harus dibuka. Maka oleh sebab itu, para Buddha belahan raga semuanya berkumpul. Kita semua seharusnya masih ingat, begitu pintu stupa mustika terbuka, Buddha Sakyamuni masuk ke dalam stupa mustika. Buddha Prabhutaratna lalu menawarkan setengah tempat duduknya kepada Buddha Sakyamuni, sehingga di dalam satu stupa terdapat dua Buddha. Kita sudah pernah menggambarkan situasi ini sebelumnya. Tathagata mempercayakan sutra ini kepada setiap hadirin. Sekarang saatnya mempercayakan kepada semua. Hadirin yang berada di tempat itu semuanya berkumpul. Buddha belahan raga dari 10 penjuru juga datang. Mereka bergegas datang ke dunia saha, bergegas datang ke tempat pelatihan di puncak Burung Nasar untuk menjadi saksi di tempat itu. Pintu stupa mustika sudah terbuka. Buddha Sakyamuni juga sudah duduk, sudah masuk ke dalam dan duduk. Segalanya sudah sempurna. Makanya mengirimkan para belahan raga untuk kembali ke tanah. Hal ini sudah dilihat oleh semua orang dan didengar mereka. Yang lalu dan yang sekarang semuanya sangat sempurna. Berbicara tentang semangat dari sutra teratai, dimulai dari Buddha kuno di masa lampau, Buddha Prabhutaratna, yang membawa stupa mustikanya datang untuk memberikan kesaksian. Buddha masa kini, Sakyamuni di sepanjang kehidupannya mencari dharma dan tercerahkan, mencapai kebudayaan, membabarkan dharma dan membimbing para makhluk hingga kini. Buddha telah selesai mengajarkan sutra teratai dan mulai mempercayakannya. Telah tuntas artinya sudah selesai. Semua orang telah melihat dan mendengarnya. Makanya mengirimkan para belahan raga untuk kembali ke tanah. Ini sangat lengkap. Sudah selesai memberikan kepercayaan. Semua orang datang untuk memberikan kesaksian atas pemberian amanah di dunia saha, agar sutra ini disebarkan di dunia saha, sehingga semua orang sudah boleh pulang dengan aman dan damai. Semua orang dapat kembali dengan damai. Karena Dharma Agung telah diwariskan, maka tubuh jelmaan semestinya pulang. Dharma Agung sudah diwariskan. Buddha belahan raga dari 10 penjuru semestinya pulang ke tanah asalnya masing-masing. Inilah yang terjadi saat Dharma Agung telah diwariskan. Tubuh jelmaan semestinya pulang. Jadi mereka semestinya pergi. Jelmaan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan sesuatu yang terjelma. Mereka menjelma untuk menunjukkan kekuatan batin kita. Seperti bab kekuatan gaib Tathagata sebelumnya, yang memperlihatkan kekuatan gaib Tathagata, yang menjelma menjadi kekuatan gaib yang tak terhingga dan tak terhitung, belahan raga. Ini seperti, aku ingin melakukan sesuatu di tempat ini, dan mempercayakannya ke banyak tempat untuk melakukan satu hal yang sama pada saat yang bersamaan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kita umumkan sekarang? Apa yang ingin kita lakukan? Saat ini, tahun 2020, ini adalah masa pelajaran besar. Lewat teknologi, kita memberitahukan kepada semua orang untuk bervegetarian, membangkitkan healthy welas asih hati kiki semua orang.
agar bisa ditunjukkan dengan mengasihi dan melindungi makhluk bernyawa serta menghargai kehidupan, agar bisa hidup dalam keberkahan dan kecukupan dan tubuh sehat. Hidup dengan tubuh dan batin yang leluasa, aman dan damai. Kita semestinya bahagia dalam bervegetarian. Sekarang adalah waktunya bagi kita semua orang untuk menghimbau. Ini merupakan ketulusan yang tertinggi dalam ungkapan cinta kasih. Kita juga harus berhenti membunuh dan memutus nafsu keinginan manusia. Kita harus memutus nafsu keinginan dalam batin, barulah bisa berhenti membunuh nyawa makhluk bernyawa ini, demi memenuhi nafsu keinginan mulut sendiri. Jika bisa memahami hukum karma dengan sepenuhnya, memahami prinsip kebenaran dengan tuntas, dengan sendirinya tidak akan melukai makhluk bernyawa. Dengan sepenuhnya, murni bagaikan lapis lazuli. Batin tidak ternodai dan tanpa rintangan. Sekarang, semua orang telah tahu bahwa saya memiliki hati cinta kasih. Akan tetapi, meminta saya untuk bervegetarian, saya tidak terbiasa. Tidak terbiasa berarti batinnya masih memiliki noda. Seperti lapis lazuli yang murni tanpa ternoda. Tetapi lapis lazuli ini, ia masih memiliki cacat, masih memiliki titik noda. Jadi begitu melihatnya, butir lapis lazuli ini memiliki bekas, memiliki cacat, memiliki noda. Kepingan lapis lazuli ini masih tidak terlalu berharga. Maka semestinya kita membawa nilai dalam kehidupan. Dengan bernilai, kita bisa mencapai kebudaan. Mencapai kebudaan artinya menjadi makhluk yang maha tersadarkan. Bukan sebagai Buddha belahan raga. Sama seperti kita sekarang ini, harus ada Buddha dalam batin kita. Setiap orang harus menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Betul, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Dan saya juga adalah Buddha, karena saya menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Namun sangat disayangkan, saya masih memiliki tabiat. Tabiat saya adalah masih memiliki keterikatan pada objek luar. Di dalam pikiran saya, masih ada keterikatan pada perihal dan materi. Masih ada rintangan dalam perihal dan materi. Saya tidak dapat membuat hati saya murni seperti lapis lazuli. Ada titik yang tidak bisa dipoles, masih ada cacatnya. Saya masih perlu terus-menerus memoles sampai semua cacatnya hilang. Maka masih perlu melatih diri. Bagaimana dengan Buddha? Buddha sudah sepenuhnya murni, dinamakan sebagai Buddha sendiri. Buddha sendiri, belahan raganya sangat penurut, memahami. Dengan semangat ini melakukan hal seperti ini. Ini dinamakan belahan raga. Saat ini kita menggunakan urusan duniawi di dalam sutra teratai sebagai perumpamaan. Setiap orang menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, mengembangkan hati welas asih di dunia, melenyapkan penderitaan para makhluk. Dengan segenap tenaga bersumbangsih, berusaha maksimal dalam mencintai dan melindungi kehidupan di lingkungan sekitar. Anda harus dengan segenap tenaga mencintai dan melindunginya. Sekarang adalah waktunya. Pandemi ini telah menginspirasi semua orang agar mengembangkan makhluk agung yang tersadarkan. Dengan cinta kasih makhluk yang tersadarkan, kita bisa melenyapkan pandemi ini. Pandemi ini adalah sebuah penyakit. Bagi manusia, penyakit adalah kerisauan. Sekarang, kita harus menjadi makhluk yang tersadarkan. Jadi setiap orang harus bertulus hati. Ketulusan yang tertinggi adalah bertindak. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Hanya satu hal, yaitu melindungi kehidupan, mencintai dan melindungi hewan. Ini adalah waktunya untuk kita menyebarkan ke orang lain. Menyebarkan ini melalui mulut. Membawa kemurnian melalui mulut. Jika kita bisa demikian, maka kita sekarang bisa dengan cepat melenyapkan pandemi ini agar berakhir selamanya. Menurut ahli patologi, setelah pandemi ini berlalu perlahan-lahan, apa yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa akan ada pandemi lain yang akan mengikuti. Pandemi berikutnya tidak akan lebih mudah daripada pandemi sekarang. Singkat kata, pandemi ini memperingatkan kita untuk waspada. Jadi, kita perlu bersungguh hati menyebarkan dari mulut ke mulut, menyemangati setiap orang agar melenyapkan nafsu untuk mencicipi. Beginilah cara yang benar-benar bisa menghentikan pandemi. Namun, bagi kita saat ini,
Sampai pada bagian sutra teratai ini, kita sudah mencapai titik akhir. Kita kurang lebih sudah sampai di sana. Apa yang perlu dipercayakan sudah dipercayakan. Semua orang seharusnya sudah bisa kembali. Bagian naskah sutra ini selanjutnya menyebutkan, seraya berkata demikian, para Buddha boleh pergi dengan aman dan damai. Stupa dari Buddha Prabhutaratna juga boleh kembali seperti semula. Dari Sutra Teratai bab 22, kepercayaan. Para Buddha belahan raga masing-masing boleh kembali ke tanah asal dan berdiam dengan tenang. Stupa dari Buddha Prabhutaratna telah pun memenuhi tekad sejak lamanya, makanya diminta kembali ke bawah. Semua orang sudah boleh kembali. Stupa Mustika juga semestinya kembali seperti semula. Para Buddha belahan raga masing-masing boleh kembali ke tanah asal dan berdiam dengan tenang. Artinya mereka kembali ke tempat asalnya, melakukan kewajibannya. Stupa dari Buddha Prabhutaratna telah pun memenuhi tekad sejak lamanya. Beliau juga memiliki tekad ini untuk memberikan kesaksian bagi Sutra Teratai dan telah datang membuktikan, makanya diminta kembali ke bawah. Beliau sudah boleh kembali karena dia muncul dari tanah, sehingga seharusnya sekarang dia bisa kembali. Apa yang disampaikan belum lengkap, masih perlu kesaksian akhir. Makanya Prabhutaratna diminta tetap tinggal. Ini dikarenakan poin utama sementara sudah sempurna, tapi asas kebenaran yang mendalam belum berakhir. Itu juga seperti sebelumnya, artinya di depan dibuka dan sekarang ditutup. Apa yang disampaikan belum lengkap, masih perlu kesaksian akhir. Masih ada sebagian yang belum sepenuhnya selesai, yang seharusnya pulang telah pulang, tetapi masih ada yang perlu diamanahkan. Makanya Prabhutaratna diminta tetap tinggal. Ini dikarenakan poin utama sementara sudah sempurna, tapi asas kebenaran yang mendalam belum berakhir. Artinya, masih belum sepenuhnya selesai. Masih ada yang lebih mendalam, sesuatu yang sangat halus. Itu juga seperti sebelumnya, artinya di depan dibuka dan sekarang ditutup. Sebelumnya, pintu stupa terbuka, dan sekarang pintu stupa akan tertutup. Naskah sutra ini juga lebih kurang akan berakhir. Di persamuhan puncak burung nasar, orang-orang yang berkumpul sudah sepenuhnya datang. Mereka datang dan apa yang perlu sudah disampaikan. Yang seharusnya pulang sudah bisa kembali ke tanah asalnya masing-masing. Naskah sutra telah sampai di sini. Kita bisa melihat dan mendengarnya dari naskah sutra ini. Mendengar sampai di sini, kita bisa mengetahui bahwa sebagian besar dari Sutra Teratai telah disampaikan. Walaupun sudah sebagian besar, semua orang harus mengingat kembali, melihat apa yang sudah didengar selama lebih dari 10 tahun, kembali mengingat. Sebenarnya, berapa banyak dharma yang telah kita serap ke dalam batin, kita mengetahui, mengenal, dan mempraktikkan. Seberapa banyak yang sudah kita praktikkan, kita harus senantiasa bersungguh hati mengingat kembali, bersungguh hati merenungkannya. Karena itu, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.